Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sejarah, kali ini kami akan mempersembahkan sebuah kisah perjuangan seorang ulama yang alim, tegas, dan juga telaten dalam membimbing santri dan juga umat, yang mana di semasa hidup hanya dihabiskan untuk ilmu dan juga adab. Beliau adalah Romo Kiai Haji Muhammad Dawam Dzurriyyat yang sudah familiar dipanggil dengan Abah Dawam. Para sahabat sejarah, marilah kita simak bersama. Inilah biografi sang pendiri Pondok Pesantren Ar-Rabi'iyah, Mojogedeng, Jatirejo, Mojokerto. Inilah Abah Dawam. Romo Kiai Haji Muhammad Dawam Dzurriyyat atau familiar dengan nama Abah Dawam, memiliki nama lengkap Muhammad Dawam bin Dzurriyyat bin Muhammad Idris bin Utsman. Merupakan putra dari pasangan Mbah Dzurriyyat bin Idris dan Nyai Taslimah. Beliau merupakan putra ketiga dari 10 bersaudara. Mbah Yai Dzurriyyat atau ayah dari Abah Dawam merupakan seorang petani biasa, namun merupakan sosok yang selalu istiqomah dalam sholat berjamaah. Di masa tua, waktu beliau selalu disibukkan dengan membaca Al-Quran hingga beliau wafat. Sedangkan sang kakek, Mbah Yai Idris, yang merupakan seorang guru ngaji dan ahli riyadhah, hingga semasa hidupnya pernah memakan kunyit selama kurang lebih 4 tahun tanpa memakan nasi sedikit pun. Di akhir hayat beliau meninggal dalam kondisi sujud di saat sedang melaksanakan sholat. Berangkat dari motivasi sang kakek dan ayah, inilah faktor yang akhirnya menjadikan Abah Dawam mendapatkan pemahaman membaca Al-Quran dan beberapa pemahaman agama lainnya yang bersifat dasar semasa waktu kecil. Sedangkan Nyai Taslimah hanya sosok ibu rumah tangga yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk mengasuh anak-anaknya, sebagaimana kodrat perempuan pada umumnya. Romo Kiai Haji Muhammad Dawam Dzurriyyat lahir di daerah yang terkenal dengan sebutan Desa Santri. Dengan suasana yang sejuk dan damai, Desa Mojogeneng, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto lah tempat kelahiran beliau.
bertepatan pada tahun 1936 Masehi, atau lebih tepatnya 1355 Hijriah, yang dimana pada masa itu terbentuk juga organisasi Islam yang bernama Majelisul Islami A'la Indonesia, atau dapat disingkat MIAI. Yang kala itu sekitar tahun 1930-an, di masa penjajahan Belanda, akses menuntut ilmu demi kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia sangatlah tidak mudah untuk didapatkan, karena sangat dibatasi oleh penjajah Belanda, termasuk beliau juga Abah Dawam semasa kecilnya. Tampak jelas mereka anak-anak Bumi Putra kala itu tidak bisa berpengetahuan tinggi, apalagi mendapatkan kehidupan yang mapan. Saat itu Belanda hanya membuat pendidikan 2 jenjang, yaitu Volkschool dan Vervolkschool, yang hanya bisa diikuti oleh keluarga-keluarga tertentu. Volkschool adalah sekolah tingkat dasar atau dikenal dengan istilah sekolah desa yang dapat ditempuh sekitar 3 tahun pembelajaran. Sedangkan Vervolkschool dapat ditempuh sekitar 5 tahun pembelajaran. Jenjang kedua sekolah tersebut kala itu tidak terdapat di wilayah Kecamatan Jatirejo. Namun, di Desa Mojogeneng sudah terdapat jenjang pendidikan dasar dengan istilah SR, atau bisa disebut sekolah rakyat. Disusul dengan sekolah dasar berbasis agama yang bernama Mino, atau lebih tepatnya Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama. Dalam sebagian sumber mengatakan bahwa Romo Kiai Haji Muhammad Dawam Dzurriat dahulu mengikuti jenjang sekolah dasar bernama SR atau sekolah rakyat. Namun dalam sumber lainnya juga mengatakan bahwa beliau mengenyam pendidikan tingkat dasarnya di Mino, yang kebetulan saat itu dipimpin oleh Kiai Bahri yang kelak akan menjadi mertuanya. Abah Dawam merupakan sosok pendidik yang sangat antusias dan telaten dalam membimbing umat. Di antara beberapa kepribadian yang beliau miliki adalah beliau merupakan sosok yang begitu alim. Itulah karakter yang paling menonjol dari Romo Kiai Haji Muhammad Dawam Dzurriat. Kemampuan beliau dalam membaca kitab, menguraikan, bahkan mempraktekkannya sudah diakui di kalangan para kiai maupun santri serta masyarakat umum. Baik itu berkaitan dengan fan fikih, mawaris, nahwu shorof, atau beberapa fan yang lainnya. Beliau sangat disiplin dan juga telaten dalam membimbing para santrinya. Beliau juga peduli akan kebersihan dan juga kerapian, karena beliau sadar betul bahwa kebersihan merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam pembentukan lingkungan yang nyaman, aman, dan bebas dari kotoran. Sehingga merupakan harapan besar bagi seluruh santri
dapat terbebas dari penyakit. Beliau juga dikenal sangat dekat dan juga akrab dengan para santrinya. Di samping beliau sebagai seorang pendidik, beliau juga menempatkan diri layaknya seorang ayah yang mau mendengar, sabar, dan bijaksana dalam memberi saran dan juga nasihat pada anak didik beliau. Ketelatenan beliau dalam membimbing para santri hanya berbekal kesabaran dan juga keikhlasan yang senantiasa siap mendidik dengan sepenuh jiwa dan raga. Beliau juga terkenal istiqomah dalam memimpin dan mengawasi kegiatan para santri. Demi menjalankan keistiqomahan dalam mendidik, beliau sering tidak memperdulikan kondisi kesehatan beliau sendiri. Bahkan ketika tubuh beliau sangat membutuhkan istirahat, beliau senantiasa bersiap dan bersemangat dalam memperjuangkan pendidikan para santri. Beliau juga terkenal kreatif dan juga terampil, mulai dari hal-hal sederhana hingga dapat menghasilkan suatu karya yang berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Kala menginjak tahun 1948 Masehi, atau sekitar 3 tahun lamanya setelah kemerdekaan Indonesia dideklarasikan, Abah Dawam telah memasuki usia 14 tahun. Di usia remaja, beliau mempunyai tekad yang kuat untuk mendalami ilmu agama di lingkungan pesantren, tepatnya di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Setelah berada di sana, Abah Dawam mempunyai himmah yang sangat tinggi, sehingga beliau senantiasa bersungguh-sungguh dan tidak pernah sekalipun menyia-nyiakan waktu dalam mempelajari dan memahami semua fan yang telah diajarkan, terutama fan nahwu shorof dan juga fan fikih. Terlebih, beliau juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam menghafal bait-bait Nazom Alfiyah karangan dari Imam Malik. Sehingga sudah bukan sebuah rahasia lagi bahwa beliau sangat dikenal dengan sosok yang sangat alim. Setelah menempuh 11 tahun pendidikan di pesantren, akhirnya Abah Dawam memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Namun, sebelum itu, beliau terlebih dahulu tinggal dan menetap di Sawahan Mojosari bersama Kiai Haji Bahri Mas'ud selama kurang lebih sekitar 5 tahun. Berbekal lulusan pesantren yang alim dan cerdas, menjadikan sosok Abah Dawam sebagai pembimbing yang cakap dalam membimbing para santri, terutama
di Pondok Pesantren Nurul Huda milik Kiai Haji Bahri Mas'ud. Sekitar tahun 1966 Masehi, Abah Dawam pun kembali ke kampung halaman. Kedatangan beliau di desa Mojogeneng disambut dengan hangat oleh keluarga, terutama Kiai Yahdi yang sangat membutuhkan tenaga dan pikiran Abah Dawam. Seiring berjalannya waktu, Abah Dawam mulai aktif dan turut serta dalam membina para santri. Dengan telaten, beliau mengajar kitab kuning, mulai dari kitab Kasyifatus Sajah, Safinatun Najah, Fathul Qorib, dan beberapa fan ilmu lainnya. Terlebih, beliau juga tak segan-segan menjawab persoalan-persoalan agama yang belum terpecahkan dan ditemukan solusinya. Di lingkungan pesantren, Abah Dawam merupakan tokoh sentral yang berkaitan dengan kitab kuning. Sehingga para santri yang mahir kitab kuning di era tahun 1970-an sampai dengan era tahun 1990-an bisa dipastikan bahwa mereka di bawah bimbingan beliau. Hal ini tentu berkat kesabaran dan ketelatenan Abah Dawam dalam membimbing para santri. Pada tahun 1974 Masehi, Abah Dawam mulai merintis pondok pesantren khusus untuk putri yang bernama Pondok Pesantren Ar-Robi'iyah. Pemberian nama tersebut bukanlah tanpa alasan, akan tetapi tentunya mengandung nilai tafaulan atau mengharap berkah terhadap sifat zuhud, wirai, serta nama besar seorang sufi wanita legendaris yang bernama Robi'ah Adawiyah. Dengan berdirinya Pondok Pesantren Ar-Robi'iyah, maka semakin menambah nuansa dan semaraknya desa Mojogeneng sebagai ladang pendidikan untuk menimba ilmu. Baiklah sahabat, demikianlah tajuk kisah Romo Kiai Haji Muhammad Dawam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah beliau dan menjadi sebuah wawasan yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Khususan Romo Kiai Haji Muhammad Dawam Al-Fadhil. Baiklah para sahabat sejarah, dengan berakhirnya kisah biografi, maka berakhir pula perjumpaan kita kali. Saya Khalif Pratama Yusuf sebagai Nara, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر